Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrani Rahayu dengan NIM 2104045011014 dari kelas BKA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori behavior dan teknik menggunakan behavior. Nah, apa sih itu teknik konseling dalam behavior? Konseling behavior adalah bentuk sebuah proses konseling atau pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan pendekatan tingkah laku atau behavior. Dalam hal ini, untuk memecahkan permasalahan konseli dan menentukan arah kehidupan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya menurut Hartiati, Kartini, dan Anam tahun 2019, terdapat beberapa tujuan konseling dari behavior. Yang pertama yaitu membantu konseli untuk menjadi asertif dan mampu mengekspresikan pemikiran serta hasrat-hasratnya ke dalam situasi yang membangkitkan tingkah laku asertif. Yang kedua yaitu membantu konseli untuk menghapus ketakutan-ketakutan yang tidak realistis. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik batin yang dapat menghambat konseli dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya. Selanjutnya ada beberapa tokoh dari behavior. Salah satunya yaitu Skinner. Nah, Skinner ini lahir pada 20 Maret tahun 1904. Nah, Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behavior. Nah, inti dari pemikiran Skinner ini adalah setiap manusia itu bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya, dan sistem yang pernah diuji cobakan Skinner yaitu berupa box Skinner. Nah, box Skinner ini merupakan uji coba pada tikus. Pada tikus itu sendiri dimasukkan ke dalam sebuah kotak, di mana di dalam kotaknya itu sudah dimodifikasi dan sudah dirancang dengan adanya tombol pengaman serta makanan apabila tuas tersebut atau tombol tersebut dipencet. Nah, selanjutnya tikus tersebut di dalam kotak tidak diberikan makan selama berhari-hari sehingga tikus itu merasa lapar. Kemudian tingkah laku emitted atau tingkah laku sukarela yang ditunjukkan oleh tikus di dalam kotak tersebut seperti mendorong maupun mendengus karena lapar, sehingga dan berujung pada adanya tingkah laku baru tikus yaitu menekan tuas pengungkit, sehingga ketika penekan tuas pengungkitnya tersebut ditekan, maka jatuhlah makanan. Nah, jatuhnya makanan ke dalam kotak ini merupakan suatu bentuk reinforcement atau penguat, sehingga respon tikus itu akan semakin berkali-kali menekan tuasnya agar mendapatkan makanan di dalam kotak. Nah, kemudian tanpa secara sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Skinner ini merupakan sebuah kontrol reinforcement atau penguatan pada seekor tikus, sehingga tikus ini secara terus-menerus melakukan tingkah laku baru yaitu menekan tuas agar mendapatkan makanan. Nah, selanjutnya Skinner ini mengembangkan teori pengkondisian operan atau operan conditioning berdasarkan dari box Skinner yang telah diuji cobakan tadi melalui penelitian terhadap seekor tikus yang dijadikan bahan penelitian dan percobaan. Nah, hakikat dari teori Skinner ini sendiri yaitu teori belajar, bagaimana individu itu memiliki tingkah laku baru menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu, dan menjadi lebih mampu. Menurut Skinner, kepribadian itu dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam
hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang paling efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan memberikan penguatan atau reinforcement seperti percobaannya tadi pada seekor tikus. Nah, dalam teori Skinner ini, penguatan itu dianggap penting untuk membentuk tingkah laku karena menurut Skinner ada dua macam penguatan, yaitu reinforcement atau penguatan positif yang menyebabkan tingkah laku diperkuat atau sering dilakukan. Seperti tadi pada saat tikus yang menekan tombolnya, dia mendapatkan makanan sehingga itu bentuk reinforcement positif dan tikus melakukannya secara berulang-ulang. Kedua yaitu kebalikannya atau reinforcement negatif, efek yang menyebabkan tingkah laku itu diperlemah atau tidak diulangi lagi. Ini berdasarkan hasil penelitian Skinner tahun 2015. Nah, selanjutnya ditariklah kesimpulan terkait kepribadian manusia yang sehat atau tidak sehat. Nah, Skinner itu menyebutkan bahwa tingkah laku manusia itu ada karena stimulus. Artinya, determinan tingkah laku itu tidak berada di dalam diri manusia tetapi berada di lingkungannya. Jadi semua tingkah laku manusia termasuk tingkah laku yang dikehendaki menurut mereka itu diperoleh melalui belajar dari lingkungannya. Hasil penelitian dari Al-Wisol tahun 2005. Nah, menurut Skinner ada dua klasifikasi tingkah laku. Nah, tingkah laku yang pertama itu tingkah laku yang dihasilkan individu untuk menjawab stimulus, yang stimulus itu secara spesifik berhubungan dengan respon. Nah, kedua yaitu tingkah laku operan atau tingkah laku yang dimunculkan atau emit organ individu tanpa adanya stimulus yang memaksa terjadinya respon tersebut. Adapun mengenai dinamika kepribadian, Skinner beranggapan bahwa kepribadian manusia itu akan selalu berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Nah, kepribadian ini akan terbentuk dengan proses belajar maupun beradaptasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia yang sehat itu adalah seseorang yang mau belajar dari lingkungannya, dan manusia yang tidak sehat adalah manusia yang tidak mau belajar dari lingkungannya. Nah, pada pelaksanaan konseling behavior ini ada beberapa tahapan. Menurut Corey tahun 2013 menyebutkan konseling behavior ini terdiri dari 4 tahapan. Namun sebelum menuju pada 4 tahapan tersebut, yang pertama-tama harus dilakukan adalah proses attending untuk menjamin keberhasilan konseling, karena attending ini adalah kunci dari keberhasilan proses konseling itu sendiri. Yang pertama, setelah melakukan proses attending yaitu kegiatan asesmen. Asesmen ini berupa pengukuran, yaitu proses yang bertujuan untuk menganalisis tingkah laku bermasalah yang dialami konseli saat ini. Asesmen ini dapat berupa analisis dari self-controlnya konseli, analisis hubungan sosial maupun lingkungan fisik ataupun sosial budaya dari konseli. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Hal ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konseli, dan tujuan terapi ini harus jelas, dipahami dan disepakati dari kedua belah pihak, yaitu pihak konselor dan pihak konseli. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dari proses konseling, diberlakukannya yaitu teknik konseling. Nah, teknik konseling ini ada beberapa macam. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan konseli yang dibantu dengan teknik konseling behavioristik. Selanjutnya, ada beberapa macam teknik behavior, yaitu seperti teknik latihan asertif maupun modeling. Setelah dilakukan asesmen, ditentukan tujuannya, dan diimplementasikan teknik, dilakukanlah proses evaluasi. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan konseli ini sendiri. Nah, tadi saya sudah membahas beberapa beberapa tahapan dari proses konseling. Nah, selanjutnya kali ini
saya akan membahas terkait tahapan konseling. Poin 3, pengimplementasian teknik konseling berupa teknik asertif. Nah, teknik asertif ini dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan marah, terlalu sopan, dan mendorong orang lain untuk maju, sulit mengatakan tidak, sulit menunjukkan kasih sayang, dan reaksi penyemangat lainnya, serta berpikir bahwa diri itu tidak bisa sendiri, sehingga seseorang itu cenderung untuk tidak mendengarkan dirinya dan lebih memahami orang lain, karena dia merasa bahwa tidak bisa atau tidak dapat merasa diri sendiri. Nah, ketika seseorang telah diidentifikasi memiliki ciri-ciri seseorang yang tidak memiliki sifat asertif, maka teknik asertif ini dapat menjadi solusi bagi konseling yang tidak memiliki keterampilan asertif. Nah, tahap-tahapannya menurut Utami, Hutasuhut, dan Arsini tahun 2023 terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu menilai kekurangan dan ketegasan konseling. Nah, selanjutnya pada proses ini konselor itu mengumpulkan informasi tentang klien yang membantu untuk menunjukkan titik lemah dari klien. Yang kedua yaitu menentukan perilaku yang diinginkan klien dan harapannya ketika dihadapkan oleh kondisi tertentu. Dan yang ketiga yaitu memastikan perilaku akhir mana yang wajib dan opsional yang harus dilakukan klien ketika dia itu tidak mampu menunjukkan sifat asertifnya atau keterampilan asertifnya itu sendiri. Nah, inti dari behavior ini ada 3 poin. Yang pertama itu manusia itu merupakan orang yang dapat belajar, kemudian dibentuk dari proses belajar lingkungannya, lingkungan di sekitarnya, dan orang yang berkepribadian sehat itu orang yang mau belajar. Nah, mungkin sekian dari saya terkait behavior dalam proses konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.